Kalau ada salam harus dijawab, karena salam itu adalah doa. Kalau ada senyum harus dibalas, karena senyum itu adalah sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas ada Allah, di samping malaikat, di depan Rasulullah. Mari kita berdoa. Sikap berdoa, tanganku ku angkat, kakiku rapat, kepala menunduk, berdoa dengan khusyuk. Berdoa mulai, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi zidni ilman warzuqni fahma, amin. Sobahul khair ya tilmid. Apa ya sobahul khair itu artinya? Sobahul khair itu artinya selamat pagi. Kemudian kalau menjawab yaitu sobahun nur. Apa? Sobahun nur artinya selamat pagi juga. Nah, coba ya Bu Iis ulangi ya, nanti dijawab sama anak-anak ya. Sobahul khair ya tilmid. Pinter, sobahun nur. Nah, hari ini bertemu kembali bersama Bu Iis di hari Jumat tanggal 27 Agustus tahun 2021. Nah, anak-anak, hari ini adalah hari Jumat. Bagi anak yang laki-laki itu diwajibkan untuk mengerjakan sholat Jumat. Untuk yang perempuan, Bu, kalau yang perempuan hanya sholat zuhur di rumah. Oke, baiklah. Nah, di hari Jumat ini Bu Iis akan menceritakan. Oh, bukan Bu Iis yang menceritakan, tapi Bu Iis punya cerita. Nanti disimak ya videonya ya. Bu Iis punya cerita tentang suri tauladan Nabi Muhammad. Nah, semuanya pasti sudah tahu siapa sih Nabi Muhammad itu? Iya, Nabi Muhammad adalah Nabi kita, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah untuk menjadi anutan yang baik bagi umat manusia, bagi kita semua. Nah, Bu Iis punya lagu. Mari kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Zaman biyen kutha Mekah, waktu lahire Rasulillah, ana raja numpak gajah, jenenge Raja Abraham. Sang raja rumangsa gagah, arep ngrubuhake Ka'bah, nanging Allah njur perintah, akhire Abraham kalah. Nah, itu tadi lagunya. Nah, Rasulullah itu lahir pada tahun gajah, tepat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Oke. Nah, baiklah, Bu Iis ada video cerita tentang Nabi Muhammad. Simak videonya ya. Adik-adik,
Pada suatu ketika, ada seorang pengemis berpakaian compang-camping pergi ke Madinah. Ia bermaksud untuk bertemu Nabi Muhammad SAW untuk meminta belas kasihan. Dengan keringat bercucuran, tibalah pengemis itu di rumah Nabi. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Rasulullah," seru pengemis itu dari depan rumah Nabi. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab Nabi Muhammad SAW. Lalu ia mempersilahkan pengemis itu masuk. "Wahai Rasulullah, aku ini miskin sekali, tidak punya apa-apa. Anak dan istriku kelaparan karena tidak ada makanan. Kasihanilah dan berilah aku sedekah, ya Rasulullah," kata si pengemis dengan mengiba. Mendengar cerita sang pengemis, terketuklah hati Nabi Muhammad SAW. Beliau mengambil makanan dan memberikannya kepada pengemis itu. Hati si pengemis sangat senang. Kemudian ia pamit untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, ia membayangkan betapa senang anak istrinya nanti karena memperoleh makanan. Setibanya di rumah, si pengemis dan keluarganya menyantap makanan pemberian sang Nabi. Ia bercerita kepada istrinya, "Rasulullah benar-benar orang berhati mulia. Beliau menerimaku dengan penuh keramahan dan kebaikan." "Kalau begitu, Bapak pergi lagi saja besok. Siapa tahu diberikan yang lebih besar," kata istrinya. "Baiklah, besok aku akan ke rumah Rasulullah lagi," kata si pengemis kepada istrinya. Keesokan harinya, pengemis itu kembali menemui Nabi Muhammad SAW dan menjelaskan maksud kedatangannya. "Bukankah engkau yang kemarin datang ke sini?" tanya Nabi. "Benar, wahai Rasul. Bantulah aku lagi, ya Rasul." Lalu, Nabi mengambil uang untuk diberikan sebagai sedekah kepada si pengemis. Dengan rendah hati, Nabi berkata, "Terimalah uang ini. Jumlahnya hanya sedikit saja. Pergunakanlah dengan sebaik-baiknya di jalan Allah." "Terima kasih, wahai Rasulullah," kata si pengemis dengan girang. Saat sampai di rumah, pengemis itu kembali menceritakan kebaikan sang Nabi kepada istrinya. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk kembali ke rumah Nabi keesokan harinya. Kali ini, istri si pengemis ikut serta. "Wahai Rasulullah, kasihanilah kami," kata si pengemis. "Berikanlah kami sedekah, wahai Rasul," timpal istrinya. Nabi Muhammad SAW memperhatikan kedua orang itu. Beliau mengerti mereka malas bekerja. Lalu beliau masuk ke dalam rumah. Si pengemis dan istrinya senang sekali. Mereka berpikir akan mendapat uang banyak dari sang Nabi. Tak lama kemudian, Nabi Muhammad SAW muncul dengan membawa sebuah kapak. "Ambillah kapak ini, kuberikan untukmu," kata Nabi. Si pengemis terkejut dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang harus kuperbuat dengan kapak ini? Yang kuperlukan adalah makanan atau uang." "Kapak ini akan sangat berguna bagimu. Kau bisa menggunakannya untuk menebang pohon, memotong kayu, dan pekerjaan lain yang bisa menghasilkan uang bagimu dan keluargamu," terang Rasulullah SAW.
Si pengemis dan istrinya tertegun. Mereka sangat malu dan menyesal. Mereka sadar mencari nafkah dengan mengemis membuat mereka dan keluarganya menjadi hina karena bergantung kepada belas kasihan orang lain. Moral cerita: adik-adik, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk menjadi orang yang mandiri. Beliau tidak ingin umatnya menjadi tukang minta-minta. Selagi kita diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan, mari kita menggunakannya untuk bekerja dan beramal soleh. Nah, itu tadi videonya. Sudah disimak ya anak-anak? Nah, Nabi Muhammad itu merupakan Nabi yang paling terakhir. Iya, dan Nabi Muhammad memiliki perilaku atau pribadi yang sangat baik yang harus kita contoh. Dan Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk selalu hidup mandiri. Oke. Untuk tugas hari ini, yang pertama yaitu membaca, yang kedua menulis angka Arab. Nah, angka berapa ya? Angka 1 sampai dengan angka 5. Jangan lupa di atas sendiri dikasih hari. Hari apa ini? Jumat tanggal 27 bulan 8 tahun 2021. Kemudian bolong 2 dikasih tanda menulis angka Arab 1 sampai 5. Kemudian nanti menulis lagi 3 kali ya, ditulis kembali angka Arabnya ini. Nah, kalau menulis Arab itu dimulai dari kanan ke kiri, tidak boleh dari kiri ke kanan. Nah, kemudian tugas yang ketiga yaitu mewarnai kaligrafi yang bertuliskan apa? Muhammad, yang kemarin sudah dibagikan oleh Bu Guru. Oke, demikian tugas untuk hari ini. Semangat belajar, tetap jaga kesehatan, kemudian istirahat yang teratur, makan yang teratur. Demikian dari Bu Iis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.